Hello guys. Selamat datang kembali di channel gue. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Nah, untuk konten hari ini gue tidak akan membahas soal zodiak ya guys. Jadi memang yang gue bahas lebih general. Dan seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya juga, di konten YouTube gue itu tidak akan hanya ada konten zodiak aja, tetapi juga banyak konten-konten lainnya yang ngomongin topik terkini, misalnya review, podcast, dan lain sebagainya. Ya tapi nggak tahu juga sih ya kalau nanti di dalamnya akan ada skill-skill zodiak dikit atau enggak. Untuk pertanyaan kali ini guys, memang ini salah satu pertanyaan yang sering banget gue temukan ya dari kalian, entah itu lewat live ataupun lewat DM ya. Jadi gimana sih kak caranya untuk bisa nyaman tampil di kamera? Mungkin di antara kalian ada yang baru mulai menjadi seorang content creator atau kalian tertarik di dunia konten, dan mungkin ketika kalian ingin publish konten kalian tapi kalian masih merasa malu dengan konten kalian. So hari ini gue akan memberikan beberapa pengalaman gue ya, sharing experience dengan kalian, dan juga beberapa tips ya yang mungkin bisa saja membantu kalian dalam proses pembuatan konten nih. Namun di sini bukan berarti gue yang paling mahal tahu ya soal dunia perkontenan. Tidak, teman-teman, perjalanan saya pun juga masih panjang. Tapi hopefully dengan experience gue yang memang sudah nyemplung sedikit lah ya menjadi seorang content creator ini, mungkin bisa membantu kalian untuk melewati tahap-tahap pertama ketika kalian membuat konten. Jadi mari kita sama-sama belajar ya guys. Nah sebenarnya guys, dalam membuat konten kalian tuh tidak harus tampil di depan kamera sih. Mungkin kalian juga pernah lihat ya, ada konten yang tidak menunjukkan muka secara langsung tetapi juga tetap mendapatkan respon yang positif, viewsnya juga baik gitu ya. Jadi memang sebenarnya tidak harus selalu menampilkan muka di dalam pembuatan konten. Jadi tanpa kalian harus menunjukkan muka ya, kalian pun juga tetap bisa menunjukkan ekspresi kreatif kalian. Jadi memang yang paling penting menurut gue adalah soal mengenali diri kamu, menggali diri kamu, itu yang paling penting teman-teman. Karena dengan kamu mengetahui diri kamu lebih dalam, prinsip, value yang pengen kamu sampaikan, nantinya itu akan tertuang semua ke dalam pembuatan dan tujuan konten kamu guys. Nah lebih jauhnya lagi, ini juga akan berpengaruh terhadap output dan juga bentuk ataupun style konten yang ingin kamu keluarkan. Dan dalam pembuatan konten yang juga harus diperhatikan adalah soal kenyamanan kamu ketika membuat konten itu guys. Karena aku percaya dalam semua pekerjaan apapun itu dibutuhkan yang namanya dedikasi guys, termasuk menjadi seorang content creator di dalamnya. Karena pembuatan konten ini nantinya akan masuk ke dalam rutinitas kamu ya. Jadi kamu harus berhadapan dengan proses pembuatan konten itu setiap hari. Jadi pastikan kamu harus punya tujuan dan alasan yang jelas mengapa kamu ingin menjadi seorang content creator atau mau bermain di dalam dunia perkontenan. Karena ini akan mempengaruhi mood kamu, ini akan mempengaruhi gaya kerja kamu, dan kamu akan diuji dengan yang namanya konsistensi. Nah, kalau dalam kasusnya gue nih teman-teman, sharing sedikit ya. Jadi memang kalau gue itu sudah tertarik dengan dunia kreatif sejak kecil sebenarnya. Gue tertarik dengan acting, gue tertarik dengan voice acting, gue suka menulis, gue suka musik, gue juga suka penulisan skrip, bahkan termasuk editing video di dalamnya. Jadi keinginan untuk berekspresi secara kreatif itu sudah ada sejak lama. Dan ketika gue masuk ke dalam dunia perkontenan, gue sudah sangat tahu sebenarnya terkait style apa yang mau gue buat, bentuk kontennya akan seperti apa, yang disesuaikan dengan memang gaya dan style gue juga sendiri. Tetapi percayalah guys, walaupun gue punya ketertarikan itu sudah dari lama, gue sudah punya interest itu dari lama, tapi eksekusinya ya, baru beraninya itu 2 tahun terakhir ini. Dan gue rasa ini adalah yang paling major sebelum kamu bisa nyaman tampil di kamera, yaitu melewati pikiran kamu sendiri. Aduh, kalau gue bikin konten ini bakal ada yang nonton gak ya? Aduh, kalau gue bikin konten ini nanti orang akan bilang apa ya? Orang akan ngetawain gue gak ya? Orang akan merasa malu gak ya? Orang akan judging gue gak ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya kalau yang namanya overthinking memang tidak ada habisnya ya bestie. Jadi akhirnya apa? Ya gak mulai-mulai. Dan pemikiran ini sangat relate sekali di gue kala itu guys. Kayak belum eksekusi aja tuh kayak udah capek banget gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ya mengurungkan niat lagi, nggak mulai lagi. Jadi yang paling sulit menurut gue itu adalah the first step-nya teman-teman. Dan gue rasa ini bukan soal ngomongin konten aja ya, tetapi juga gue rasa dalam hidup itu memang kita mungkin punya ambisi, kita punya sebuah keinginan, tapi kita masuk ke dalam society, masuk dalam
banyaknya circumstances. Jadi mau tidak mau kita harus mempertimbangkan banyak hal yang akhirnya kadang-kadang musuh terbesar kita itu adalah ya pikiran kita sendiri. Betul kan Virgo kalau musuh terbesar adalah pikiran sendiri? Hah, pasti betul. Aduh, mendadak malah jadi roasting zodiak lah. Jadi memang gak mudah ya guys untuk mengubah sebuah mindset. Ya, berat dari pengalaman sendiri aja ya. Saya aja butuh waktu 28 tahun ya. Lama banget. Tapi justru gue gak mau kalian mengalami hal yang sama dengan gue guys. Dan berkaca dari pengalaman gue juga pun, setelah gue melalui ini semua, ternyata tidak seburuk yang kita pikirkan kok guys. Jadi itu terkadang hanya ada di kepala kita guys. Ketika kita menjalankannya, ketika kita melewatinya, really tidak seburuk itu. Jadi daripada dipikirkan gitu ya mengenai oh bagaimana ya nanti orang akan ngomong apa, oh bagaimana ya responnya, teman-teman lebih baik kita mencoba untuk memahami bahwa mendapatkan respon ya terhadap karya yang kita keluarkan baik positif maupun negatif itu pasti terjadi. Jadi itu adalah sebuah kewajaran dan itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, tinggal yang penting bagaimana kita memilahnya dan melihatnya teman-teman. Ketika kita mendapatkan respon yang positif, ya disitulah kita bersyukur dan kita bisa mencoba untuk meningkatkan dan mengeluarkan karya kita yang lebih baik lagi. Ketika kita mendapatkan respon yang negatif, di situ kita bisa melihat apakah saran ataupun kritikan itu berniat untuk membangun diri kita menjadi lebih baik atau tidak. Ketika intensinya adalah membuat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa belajar dari itu dan kita bisa mengevaluasi itu teman-teman. Namun di satu sisi kita juga tidak bisa memungkiri ya teman-teman, kita tidak bisa mengontrol respon dan juga komentar orang-orang. Jadi mungkin ada orang-orang yang nanti ketika kamu membuat karya, mereka justru merespon dan memberikan komentarnya tidak terkait karya kamu misalnya kayak gitu, namun punya intensi yang sangat negatif dan sangat buruk. Ya kalau menurut aku dibiarkan saja teman-teman ya, jadi tidak usah diambil pusing. Pastikan kamu hanya memberikan attention ataupun perhatian kepada mereka yang memang ingin melihat kamu berkembang menjadi lebih baik. Satu hal yang gue pelajari guys dalam hidup ini, tidak semua orang itu perlu mendapatkan attention ataupun perhatian dari kita. Jadi pastikan kamu pilih orang yang benar-benar tepat. Dan ketika kamu menemukannya, jaga orang itu baik-baik teman-teman. Jadi itu juga satu hal yang gue syukurin ya ketika dalam pembuatan konten ini. Banyak orang-orang yang tidak gue kenal tetapi memberikan support yang sangat luar biasa. Sehingga itu yang membuat dan memacu gue untuk membuat konten lebih baik lagi. Satu hal juga yang menurut gue perlu perhatian ya dalam pembuatan konten adalah pastikan kamu bisa bertanggung jawab terhadap isi konten yang kamu keluarkan. Lalu mungkin ada pertanyaan juga, tapi kak aku tuh sebenarnya takut banget loh kalau misalnya konten aku tuh nggak ada yang nonton. Pasti ada. Yakin. Pasti ada. Selama intensinya baik, selama kamu punya tujuan yang sangat jelas, dengan alasan yang sangat jelas ya, dan bentuknya mau apapun ya, entah itu menghibur, entah itu memberikan edukasi dalam bentuk niche apapun, pasti ada. Oke, katakan sekarang aku udah ngelewatin nih kak fase berani tampil di depan kameranya. Tapi terkadang ketika lagi ngobrol di depan kamera tuh kok tiba-tiba kayak ngeblank gitu. Tiba-tiba tuh artikulasi dan pengucapannya salah. Itu gimana ya? Ya elah, gue aja kadang masih belibet. Ini juga ketolong karena ada proses editing aja. Tapi satu hal yang gue percaya teman-teman, ada ungkapan practice makes perfect. Dan gue rasa ini nggak hanya soal untuk nyaman di depan kamera ya, tapi juga mungkin bisa membantu ketika kita dihadapkan terhadap audiens yang banyak. Nah, kalau kalian pernah main The Sims ya guys, gue seneng banget tuh main The Sims. Kalau misalkan kalian ingin meningkatkan karisma dari karakter kalian, salah satu caranya itu adalah berlatih berbicara di depan cermin. Dan itu adalah salah satu hal yang paling sering gue lakukan guys. Gak hanya dapat membantu kamu ya guys untuk mengingat apa yang ingin kamu sampaikan, tetapi kamu juga bisa mengenal ekspresi kamu ketika kamu menyampaikannya di depan audiens guys. Jadi itu bisa menjadi salah satu tips sih buat kalian. Terkadang ya guys, kalau gue lagi berlatih gitu, gue suka tambahin imajinasi loh. Kadang tuh kayak asik aja gitu berimajinasi, oh mungkin lagi mau diinterview orang gitu ya, atau mungkin jadi seorang pembicara gitu. Asik tau. Kalau kalian nonton
salah satu seri Netflix ya yang lagi hits banget namanya The Trauma Code ya. Di situ ada satu karakter yang namanya Dr. Beck ya. Nah, Dr. Beck itu kan ada momen dimana dia pengen debut gitu ya. Dia bilang, iya nih mau debut di depan kamera, terus nanti gue akan bilang thank you so much. Nah, kayak gitu guys. Nah, kadang-kadang gue suka kayak gitu guys. Asik tahu dibumbu-bumbui dengan imajinasi. Ya mungkin karena namanya juga saya singa duyung ya. Jadi kombinasi antara Sun Leo dengan Moon Pisces ini memang membuat imajinasi ini kadang-kadang terlalu jauh. Selebihnya menurut gue juga ada beberapa hal sih yang bisa membantu untuk meningkatkan percaya diri kamu atau boosting your confidence ya, seperti menggunakan pakaian yang nyaman ketika kamu ingin tampil di depan kamera, kemudian juga menulis skrip ataupun taking notes ya, jadi tetap ada guidance-nya gitu biar nggak lupa seperti yang gue lakukan sekarang. Dan pastinya ada proses editing teman-teman. Ya lu bisa bayangin aja ya kalau gue suruh masukin ini file aslinya seperti apa. Waduh, behind the scene-nya kalian pasti bisa ngakak-ngakak ya, banyak belibetnya. Iya, tetap aja manusia biasa, sama ada iklannya, tadi ada adik gue lah masuk segala macam. Ya karena balik lagi kalau misalnya kita ngomongin video ya pasti sudah ada proses editingnya juga. Tapi buat gue yang paling major memang 3 hal tadi ya. Yang pertama soal menggali diri sendiri, terus yang kedua adalah soal jangan sampai terjebak dengan pikiran kamu sendiri, dan yang terakhir itu adalah soal berlatih ya. Jadi practice makes perfect. So itu dia guys, sharing dari gue ya untuk bagaimana caranya nyaman tampil di depan kamera. Semoga beberapa tips tadi bisa membantu kalian ya teman-teman. Ataupun buat teman-teman yang justru punya tips nih dan ingin berbagi juga di luar apa yang sudah gue sampaikan, boleh banget share di kolom komentar ya. Siapa tahu aku pun juga bisa menggunakan tips itu dari kamu guys. Atau mungkin dari kalian ada pertanyaan-pertanyaan general lainnya yang mungkin bisa dijadikan topik untuk pembahasan, silahkan tulis juga di kolom komentar guys. So thank you sekali lagi buat yang udah nonton, and I'll see you on my next video guys. Dadah!